Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Adawiyah. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang asuhan kebidanan komunitas pada keluarga Tuan R di wilayah Desa Sukamena, Kabupaten Tasikmalaya. Pada masa nifas, bendungan ASI dapat menjadi awal terjadinya infeksi. Bendungan ASI disebabkan karena pengosongan payudara yang tidak sempurna karena teknik menyusui yang tidak benar, pemakaian bra yang terlalu ketat, dan pengisapan bayi yang kurang kuat. Mastitis dapat terjadi akibat kuman, di mana kuman penyebab tersering mastitis yaitu bakteri Staphylococcus aureus, menurut Prawiroharjo 2013. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, mencegah bendungan ASI dengan menyusui sejak awal dan sering, teknik menyusui yang benar, dan menghindari kontak dekat dengan orang yang menderita Staphylococcus, menurut Varney et al. 2007. Kemudian ada tujuan umum. Tujuan laporan penelitian ini untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan bendungan ASI. Kemudian tujuan khususnya setelah melaksanakan praktik kebidanan komunitas, mahasiswa dapat: yang pertama, melakukan pengkajian pada Tuan R khususnya tentang masalah bendungan ASI di wilayah Desa Sukamena, Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, menginterpretasikan masalah apa saja yang terdapat terjadi pada keluarga Tuan R. Yang ketiga, menentukan diagnosis potensial apa yang terjadi pada keluarga binaan. Yang keempat, menentukan antisipasi masalah. Yang kelima, melakukan perencanaan terhadap masalah yang terjadi. Yang keenam, melaksanakan perencanaan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Asuhan kebidanan komunitas pada keluarga Tuan R. Waktu pengkajian 18 Juni 2020 di Desa Sukamena, Kabupaten Tasikmalaya. Berikut adalah struktur keluarga dan sifat keluarga. Struktur keluarga: nama Tuan R, umur 36 tahun, agama Islam, suku atau bangsa Sunda, pendidikan terakhir tamat SMA, penghasilan per bulan Rp 1 juta, pekerjaan wira swasta. Pertemuan kedua, alamat Desa Sukamena, Kabupaten Tasikmalaya. Usia pertama kali menikah 28 tahun, kepala keluarga sehat, keluarga belum memiliki BPJS, jarak rumah dengan pelayanan kesehatan kurang lebih 1 km. Alat transportasi keluarga yaitu motor roda 2 dan mobil. Kemudian, yang kedua, tipe keluarga. Di keluarga Tuan R merupakan nuclear family yang terdiri dari keluarga inti, yaitu bapak dan ibu dan anak. Yang ketiga, hubungan antar anggota keluarga. Hubungan antara suami dan istri dari keluarga Tuan R cukup harmonis, terbukti dengan mereka sangat dekat dan akrab. Hubungan mereka dengan masyarakat juga terlihat harmonis, terbukti dengan mereka sering berinteraksi dalam berbagai kegiatan warga. Nah, berikut ini genogram di keluarga Tuan R. Kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama ada ayah, ibu, dan anak-anaknya, dan ketiga anak-anaknya. Dengan keterangan kotak biru itu laki-laki, bulat oranye itu perempuan, garis oranye itu garis hubungan suami dan istri, dan garis hijau itu garis hubungan orang tua dengan anaknya. Menentukan prioritas masalah. Nah, setelah saya kaji dan saya hitung, penentuan prioritas masalah berdasarkan skor tertinggi pada keluarga Tuan R, yaitu ibu tidak mengetahui tentang bendungan ASI pada masa nifas, yaitu nilainya 42/3. Sedangkan kurangnya pengetahuan tentang bahaya merokok yaitu 2/3. Pembahasan kasus. Berdasarkan hasil pengkajian, diketahui bahwa tingkat pengetahuan keluarga mengenai masalah bendungan ASI pada masa nifas dan
bahaya merokok di keluarga itu sangat minim. Setelah dilakukan scoring, diketahui prioritas masalah keluarga Tuan R adalah kurangnya pengetahuan tentang bendungan ASI, khususnya pada Nyonya P. Keluarga Tuan R diberi penyuluhan pada 18 Juni 2020 tentang bendungan ASI. Setelah diberi penyuluhan tentang bendungan ASI, keluarga Tuan R dapat mengerti dan memahami mengenai masalah tersebut. Kemudian dari pasien yang saya kaji, ibu mengatakan payudaranya terasa bengkak, merah, nyeri, dan terasa keras sejak 18 Juni 2020. Ibu mengatakan bayinya malas menyusu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan payudara ibu tampak merah, bengkak, keras, dan terasa nyeri ketika dilakukan palpasi. Setelah melakukan rencana tindakan yang telah saya susun, yaitu menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami bendungan ASI, mengobservasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand di kedua payudaranya secara bergantian, memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti menyanggah payudara dengan bra yang pas, kompres payudara dengan menggunakan kain basah atau hangat selama 5 menit. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara, mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar, menganjurkan ibu untuk mengonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi. Kemudian ini adalah swabnya. Asuhan kebidanan pada Nyonya P umur 31 tahun, P3A0, hari kedua postpartum fisiologis. Tanggal pengkajian 17 Juni 2020, tempat rumah Tuan R, waktu jam 8 WIB, pengkaji Nurjana Adawiyah. Kemudian data subjektif. Yang pertama, identitas istri, umur, nama Nyonya P, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Suami, nama Tuan R, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan wira swasta. Alamat Kampung Jengkil Tengah, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, keluhan utama. Ibu mengatakan ibu merasa tidak nyaman pada payudaranya, terasa nyeri dan teraba keras. Riwayat kesehatan. Sekarang, ibu mengatakan tidak sedang menderita suatu penyakit keturunan atau menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, asma, TBC, HIV, AIDS, dan lain-lain. Kesehatan yang lalu, ibu mengatakan sebelumnya tidak pernah menderita penyakit apapun. Riwayat kesehatan keluarga, ibu mengatakan keluarga tidak mempunyai penyakit keturunan atau menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, asma, TBC, HIV, dan lain-lain. Riwayat obstetrik. Riwayat haid, ibu mengatakan pertama kali haid pada usia 14 tahun, siklus haid 30 hari, lamanya 6-7 hari, banyaknya 2-3 kali ganti pembalut dan haid teratur. Riwayat kehamilan sekarang, ibu mengatakan HPHT pada tanggal 16 September 2019, taksiran persalinan 23 Juni 2020, frekuensi ANC 4 kali, dan suntik TT sudah diberikan. Kemudian riwayat KB, ibu mengatakan ibu sebelumnya menggunakan KB suntik. Pola kebutuhan sehari-hari, yang pertama nutrisi, selama hamil makan 3 kali sehari dan minum 7-8 gelas per hari. Selama nifas, makan 3 kali sehari dan minum 7-8 gelas per hari. Pola eliminasi, sebelum hamil ibu BAB 1 kali sehari, BAK 5-7 kali dalam sehari. Selama nifas, ibu BAB 2 kali sehari, BAK 5-6 kali dalam sehari. Yang ketiga, pola istirahat. Selama hamil, ibu tidur siang 1 jam, malam 6-7 jam. Selama nifas, ibu tidur siang 2 jam, malam 5-6 jam. Yang keempat, personal hygiene. Selama hamil, ibu mengatakan
mandi 2 kali dalam sehari, sikat gigi 3-4 kali per hari, keramas 1 kali per hari, ganti pakaian 2 kali per hari, ganti celana dalam 2-3 kali per hari. Selama nifas, ibu mengatakan mandi 2 kali per hari, sikat gigi 3-4 kali dalam sehari, keramas 2 hari 1 kali, ganti pakaian 2 kali per hari, ganti celana dalam 2-3 kali per hari, atau jika terasa lembab. Pola seksual selama hamil, ibu mengatakan melakukan hubungan seksual pada saat hamil 2 kali dalam seminggu. Selama nifas, ibu mengatakan belum pernah melakukan hubungan seksual. Yang ketujuh, riwayat psikososial. Status perkawinan, ibu mengatakan menikah pada usia 23 tahun, suami berusia 28 tahun. Lama pernikahan sudah 8 tahun. Status emosional, keadaan emosional ibu baik. Riwayat spiritual, selama hamil ibu mengatakan melakukan syukuran pada usia kehamilan 4 dan 7 bulan. Selama nifas ibu tidak melakukan spiritual apapun. Kemudian data objektif. Pemeriksaan umum, keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis, keadaan emosional stabil, tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik, kepala, wajah simetris, tidak ada udim, mata simetris, konjungtiva tidak pucat, sklera putih. Lanjut, hidung simetris, tidak ada nyeri tekan, terdapat lubang hidung, mulut simetris, gigi tidak ada karies, telinga simetris, tidak ada serumen, terdapat lubang telinga, leher simetris, tidak ada nyeri tekan, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid maupun kelenjar jugularis, ketiak simetris, tidak ada benjolan, dada simetris, tidak ada retraksi dinding dada, payudara simetris, ada nyeri tekan, payudara teraba keras, abdomen kandung kemih kosong, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat kontraksi uterus baik. Anus tidak ada kelainan, terdapat lubang anus dan tidak ada hemoroid, refleks patella positif. Kemudian analisis. Nyonya P 31 tahun, P3A0, 2 hari postpartum dengan gangguan bendungan ASI. Kemudian penata laksanaan. Yang pertama, Ibu E meminta persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan. Ibu mengerti. Yang kedua, menjelaskan hasil pemeriksaan. Ibu mengerti. Yang ketiga, memberikan KIE. Yang pertama, menjelaskan tentang asupan nutrisi pada ibu nifas. Ibu mengerti. Menjelaskan tentang cara perawatan payudara. Ibu mengerti. Menjelaskan cara menyusui yang benar. Ibu mengerti. Menjelaskan tanda bahaya masa nifas. Ibu mengerti. Menjelaskan tentang personal hygiene, ibu mengerti. Menjelaskan tentang pola istirahat pada ibu nifas, ibu mengerti. Yang keempat, memberikan motivasi agar ibu semangat untuk merawat payudaranya dan semangat untuk memberikan ASI pada bayinya. Ibu mengerti. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya dengan posisi yang benar. Ibu mengerti. Memastikan keterlibatan keluarga dalam menjaga bayinya. Keluarga sudah terlibat. Nah, jadi ini pendokumentasiannya pada Nyonya P yang mengalami bendungan ASI pada masa nifas. Nah, jadi saya tarik kesimpulannya di sini dalam melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas pada Nyonya P dengan bendungan ASI postpartum hari kedua. Penulis telah melaksanakan pengkajian dengan baik dan lancar. Pengkajian tersebut didapatkan dari pengumpulan data, yaitu dari data subjektif dan objektif pasien. Dari data subjektif didapatkan pasien bernama Nyonya P, umur 31 tahun, bersalin yang ketiga. Bersalin pada tanggal 16 Juni 2020, keluhan payudaranya terasa bengkak dan nyeri. Dari data objektif didapatkan ibu postpartum hari kedua dengan bendungan ASI. Nah, setelah itu saya sebagai penulis dalam kasus ini telah melaksanakan asuhan kebidanan sesuai yang telah direncanakan, yaitu melakukan tindakan kompres air hangat dan dingin, mengajarkan cara perawatan payudara, dan teknik menyusui yang baik dan benar. Nah, alhamdulillah
Sekian presentasi laporan asuhan kebidanan komunitas pada keluarga yang sudah saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penulisan ataupun dalam cara saya mempresentasikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.